Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 26 Desember 2020, Pesta Santo Stefanus, Martir pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Kisah Para Rasul, bab atau pasal 6, ayat 8 sampai dengan 10, dan bab atau pasal 7 ayat 54 sampai dengan ayat 59. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudara-saudari yang terkasih, perayaan hari ini menampilkan segi lain dari Natal, yakni tentang keberanian, kepercayaan, pengorbanan, tentang kematian dari martir pertama, Stefanus, diakon dan murid Yesus Kristus. Bukan kebetulan gereja menampilkan sisi lain dari Natal, yakni kematian. Kelahiran dan kematian berbeda tapi satu, bagai dua sisi mata uang yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, Stefanus adalah seorang Kristen. Ia seorang diakon yang ramai diperbincangkan oleh orang-orang kota Yerusalem. Konon ia keturunan Yunani, orang asing menurut pandangan Yahudi. Ia diangkat menjadi diakon oleh para rasul untuk melayani dan menjalankan karya amal dan karitatif di kalangan jemaat. Stefanus bekerja sekuat tenaga. Ia penuh iman dan Roh Kudus, dan ia mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus juga orang yang pandai berbicara. Ia tidak takut bersoal jawab untuk membela Tuhan dan kebenaran ajaran Yesus Kristus. Dalam bersoal jawab atau debat, Stefanus selalu meyakinkan dengan jawaban-jawaban yang benar, yang membuat lawan-lawannya marah, tersinggung, dan tak berdaya. Bagi mereka, Stefanus menjadi batu sandungan. Maka akibatnya, ia disingkirkan. Perjuangan Stefanus demi Kristus diakhiri secara paksa oleh kematian. Mereka menyeret dia keluar dari tembok kota dan dirajam dengan batu sampai tak bernyawa. Saudara-saudari yang terkasih, kita bertanya, dengan kejadian itu siapa yang menang dan siapa yang kalah? Ini bukan soal kalah menang, tetapi soal mempertanggungjawabkan iman yang benar dengan keteguhan dan keberanian tanpa takut. Ia tetap memberikan kesaksian iman yang benar akan Kristus yang ia yakini. Stefanus bukan tipe pribadi yang asal-asalan dalam beriman, bukan pribadi yang takut ketika dihadapkan dengan para penantang dan pencemooh imannya akan Allah. Ia tidak berpenampilan sembunyi-sembunyi, tapi dengan terus terang, yakin sungguh akan kebenaran iman yang ia percaya. Bahwa Yesus adalah jaminan dan kekuatan, Yesus adalah sumber dan puncak dari seluruh keyakinan imannya.
Karena Yesus, ia tidak mundur selangkah pun memberikan kesaksian. Ia mempertaruhkan nyawa demi kebenaran, karena kebenaran tetaplah kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, gereja menempatkan pesta Stefanus yang mati sebagai martir sehari setelah pesta Natal. Pesan Natal di hari kedua ini adalah orang yang menerima kelahiran Yesus kiranya memerlukan keberanian seperti seorang Stefanus yang berjiwa kesatria, berani untuk meneruskan pesan dan kesaksian tentang kebenaran. Beriman kepada Yesus bukan beriman dalam diam, tetapi ketika kebenaran dan iman itu semakin pudar dan mudah diputarbalikkan, ketika dengan mudah direkayasa demi kepentingan pribadi, perlu semangat keberanian seperti Stefanus untuk mewartakannya. Saudara-saudari yang terkasih, gereja dalam pengalaman sejarah menyadari bahwa darah para martir yang ditumpahkan demi kebenaran, demi Injil, dan demi Kristus sungguh menghidupkan dan menyuburkan iman gereja. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, gereja mengajak kita untuk tampil sebagai seorang kesatria, seorang yang berani dalam mempertahankan dan memperjuangkan serta menyaksikan imannya, mencintai kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu, yang berkata benar, berpikir benar, dan bertindak yang benar dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dicari saksi yang beriman, yakni saksi yang mencintai kebenaran, dengan semangat Stefanus martir. Itulah Natal yang sesungguhnya. Yesus telah hadir ke dunia dan menyatu dalam hidup kita, yang seharusnya membuat kita berani berjuang demi kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, semangatilah hidupku senantiasa untuk berani menyatakan iman dan kebenaran seperti Santo Stefanus. Dia yang telah berani bersaksi iman akan Putramu Yesus Kristus sebagai seorang martir, hendaknya menjiwai diriku pula dalam menjalani hidup iman sekarang ini, menyingkirkan rasa takut dan menumbuhkan keberanian dalam bersaksi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.